Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiana Putra Oktaviani dengan NIM G00241120 dari kelompok B10 atau SGD 20. Di sini saya akan mengerjakan inhal saya dengan topik atau tema anatomi dari organ perineum. Nah, langsung saja. Jadi anatomi perineum pada wanita. Perineum sendiri itu adalah regio atau daerah yang terletak di antara vulva dan juga anus. Nah, panjangnya tuh biasanya tuh sekitar 4 cm. Nah, saat persalinan itu tidak hanya ditentukan oleh organ-organ genitalia interna aja seperti uterus dan juga vagina, tapi itu juga bagian otot-otot atau jaringan-jaringan ikat dan ligamen itu juga sangat mempengaruhi jalan lahir. Nah, perineum itu juga berperan gitu. Nah, perineum itu dia terdiri atas diafragma, urogenital dan bagian bawah dari genitalia eksterna. Regio urogenital itu berhubungan langsung dengan sistem urinaria dan juga sistem reproduksi. Sedangkan di regio anal itu dia terdiri dari anus dan juga musculus, ada musculus sphincter ani externus. Selanjutnya itu di bagian tersebut juga otot-otot yang menahan dasar panggul. Di bagian luar tuh ada musculus sphincter ani externus yang sudah disebutkan tadi. Ada musculus bulbocavernosus yang dia melingkari vagina, dan juga musculus perinei transversus superficialis. Terus di bagian profunda lagi dia ada otot atau musculus yang disebut paling kuat, yaitu namanya diafragma pelvis, terutama musculus levator ani yang berfungsi untuk menahan dasar panggul gitu. Letaknya musculus levator ani itu dia membentuk segitiga di bagian depan, disebut trigonum urogenitalis. Di dalam trigonum ini tuh ada uretra, vagina dan juga rektum. Nah, perineum itu dia letaknya di bawah dari diafragma pelvis. Perineum itu areanya tuh bentuknya seperti belah ketupat kalau dilihat dari bawah, dan bisa dibagi menjadi dua regio urogenital dan regio anal di posterior. Dia bisa dibagi pakai garis yang menghubungkan tuberositas ichi dan juga horizontal. Dia tuh dibatasi sama symphysis os pubis. Di bagian posterior itu dibatasi oleh os coccygeus, dan di lateral itu dibatasi sama tuber ischiadicum. Nah, tadi kan ada dua regio, dibagi dari dua regio. Nah, di regio anal itu ada yang pertama tuh canalis analis. Dia tuh panjang kanalisnya tuh sekitar 4 cm dan dia membentuk sudut postero-inferior. Yang kedua itu ada musculus sphincter ani. Nah, dia terdiri dari komponen sphincter eksterna dan juga interna. Nah, sphincter ani interna ini dia lanjutan dari otot polos sirkular yang berasal dari otot polos sirkularnya rektum. Nah, kalau sphincter ani eksterna dia akan menyatu dengan pubula rectalis dan dia bakal membentuk penebalan dan disebut annulus anorectalis. Terus yang selanjutnya ada fossa ichthyorectalis. Dia tuh letaknya di kedua sisi canalis analis.
dinding medial dan lateral dari fossa ischiorectalis itu tuh berupa musculus levator ani dan canalis analis serta obturatorius internus. Di fossa ischiorectalis ini dia terisi oleh lemak. Selanjutnya di regio urogenital. Nah, regio urogenital ini dia bentuknya segitiga. Dia melekat ke tepi trigonum urogenitalis. Pada wanita, membran ini tuh ditembus bukan cuman dari uretra, tapi ditembus juga sama vagina yang letaknya di posterior uretra. Yang pertama tuh yang struktur dari regio yang termasuk di regio urogenital tuh ada vulva. Nah, dia itu vulva itu istilah untuk menyebut organa genitalia eksterna wanita. Ada mons pubis. Nah, mons pubis itu dia tonjolan lemak yang menutupi simfisis os pubis. Nah, menutupi simfisis os pubis dan ditutupi oleh pubes atau rambut-rambut. Terus ada labia mayora. Dia itu bibir berlemak yang memiliki rambut atau pubes yang meluas ke posterior dari mons pubis. Terus labia minora itu dia letaknya tuh lebih profunda atau di dalam labia mayora. Dan di posterior dia akan menyatu membentuk forceps. Terus yang kedua itu ada uretra. Nah, di wanita uretra itu ukurannya itu pendek, enggak seperti laki-laki, dia ukurannya panjang. Nah, di wanita itu fun fact aja, dia lebih resiko terkena infeksinya lebih tinggi karena saluran uretranya itu pendek. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada vagina. Nah, vagina itu saluran berotot yang berjalan ke arah atas dan belakang dari orifisium vagina. Kalau vaskularisasinya itu didapat dari arteri vaginalis dan cabang vaginalis arteri uterina. Nah, mungkin itu beberapa organ-organ yang ada di perineum. Nah, kalau lapisan-lapisannya sendiri itu dari superficial itu kalau untuk wanita sama laki-laki itu sebenarnya strukturnya sama, tapi ada modifikasi pada susunannya aja. Kalau di wanita itu yang paling superficial itu ada kulit. Di lebih profunda lagi ada fascia perinei superficial. Di dalamnya lagi ada fascia perinei profunda. Terus ada spatium perinei superficial. Yang selanjutnya ada fascia diafragma urogenitalis inferior. Terus yang keenam ada spatium perinei profunda, dan terakhir itu ada fascia diafragma urogenital superior. Itu lapisan-lapisan dari yang membungkus dinding abdomen. Mungkin untuk laki-laki itu hanya ada modifikasi pada susunannya aja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.